semuanya, balik lagi di channel YouTube gua, Giovanni Tobia, dan kali ini gua nggak bakal nge-review motor ini dan jelasin speknya ya, tapi gua bakalan berbagi atau sharing-sharing ke kalian gimana rasanya setelah gua pakai Honda Karisma selama kurang lebih 15 tahunan. Itu udah lumayan banget ya, hampir beda dikit sama umur gua. Ya umur gua masih di bawah 13 sih. Jadi gua akan berbagi kalian gimana sih servisnya atau rasa berkendaranya, apa aja yang merepotkan di motor ini, dan juga apa aja yang bikin gua tertarik untuk tetap pakai motor ini. Nah, dimulai dari desainnya ya, flashback sedikit soal desain. Ini udah gue pernah review juga, walaupun reviewnya ya jelek. Dari depan, motor ini menurut gue nggak terlalu jadul. Jadi seakan-akan ini desainnya tuh masih timeless banget. Artinya, ini motor nggak ketinggalan zaman sama desain bebek-bebek sekarang. Jadi ini motor tuh Honda Karisma X 125D. Beda sama Karisma doang yang nggak pakai X. Itu bedanya di bodinya ya. Tapi motor ini udah canggih banget karena di zamannya udah pakai speedometer digital. Nah, terus yang gue suka ini adalah headlampnya ya. Walaupun cuman pakai lampu bohlam semua, terus kayak gini nih, lampu senjanya agak mendelap ke dalam, nggak terlalu kelihatan. Tapi gue lihat sekilas tuh rasanya ini lumayan nggak terlalu norak, nggak terlalu gimana-gimana, tapi pas aja gitu. 125 cc, bodinya proporsional, nggak terlalu kekecilan. Terus desainnya ini nggak bikin bosen banget gitu. Nah, dimulai dari kelemahan. Jadi yang pertama kali gue pakai Karisma setelah waktu itu kira-kira 2 tahun ya. Itu habis itu diservis di bengkel. Terus bodinya dibongkar ya. Nah, setelah dibongkar, ada servis perbaikan di bagian dalam gitu. Setelah bodinya dipasang, motor ini langsung bautnya tuh pada hilang. Nih, sampai sekarang tuh bautnya pada hilang ya. Jadi, kalau kita gas motor ini, itu suara mesinnya nggak kedengeran, tapi bodinya geter, drrrr, gitu. Kerasa banget pas gua agak ngebut di RPM tinggi, itu bodinya langsung drrrr, sampai badan gua kayak dikasih shock terapi ya, geter banget soalnya. Tapi mesinnya tetap halus, dan knalpotnya juga gua suka halus ya suaranya. Lalu di bagian depan, ini langsung kalian bisa lihat ya, ini tuh langsung udah kendor, udah sejak lama. Ini waktu itu gua kalau nggak salah kena kayak lagi macet nih ya, kan kita suka ngerem mendadak. Nah, habis itu nyeruduk motor depan. Terus ini langsung pecah cuy. Jadi menurut gua build quality-nya emang sebenarnya bodinya tuh nggak terlalu tipis, cuman nggak lentur. Kalau Yamaha kan agak tipis terus lentur. Kalau ini nggak, ini kaku. Tiba-tiba kalau kepentok apa, dar langsung pecah. Tuh, ini aja udah gua akalin pakai kawat, malas ganti soalnya. Lalu di bagian peleknya nih. Ini kan Karisma waktu itu masih keluar yang versi jari-jarinya, belum ada yang cash wheel. Ada sih yang cash wheel, cuman yang ini versi jari-jari gitu kan. Sampai sekarang ini belum pernah ganti jari-jari ataupun velg dan juga tromolnya. Masih OEM bang, masih OEM dari pabrikan. Dan sekarang udah bisa dilihat muncul karatan banyak banget. Mungkin karena perawatannya juga kurang bagus ya. Nanti gue liatin dari deket nih. Karatannya tuh banyak banget, tapi yang gue suka adalah ketahanan peleknya. Ya walaupun udah karatan, udah nggak senter, ini masih tetap bisa jalan. Walaupun udah penyok-penyok dikit ya, tapi bentuknya masih lingkaran. Selama masih lingkaran, belum gue ganti. Jadi kalau gue pakai Karisma ini mungkin karena sering jatuh dulu ya. Jadi kalau kita lagi ngebut, terus lepas tangan dua gitu, ini motor tuh langsung miring. Nggak bisa center, nggak bisa fokus sama jalan lurus gitu. Harus dipegang stangnya. Jadi ini peleknya juga agak penyok-penyok. Di setel sebenarnya bisa. Kita lihat ya, di bagian kelemahan berikutnya, itu ada di joknya. Nah, di bagian jok ini yang gue rasain itu lumayan, menurut gue agak nggak menyiksa sih. Cuman kurang gitu rasanya kalau naik motor bebek. Harusnya kan motor bebek tuh nyaman, enak dipakai buat macet-macetan, buat harian. Tapi kalau naik Karisma ini, joknya keras banget bro, kayak naik kuda. Nih, kalian langsung lihat ya. Ini sebenarnya udah gue ganti kulit joknya sama busanya, tapi dia cepet banget getasnya. Nih, contoh nih. Ini tuh langsung robek-robek di sini tuh. Membekas, dan jahitannya tuh udah copot. Ini kalau kita robek nih ya. Tadi gue bisa. Tuh. Robek lagi dah. Nggak nutup tuh. Ini bahan joknya tuh kayak bukan sintetis atau bukan apalagi kulit atau liter ya. Ini kayak fabric gimana gitu. Jadi kalau kita dudukin tuh rasanya panas dan nggak lentur. Nggak enak banget lah buat didudukin lama-lama. Apalagi kalau motor ini dilengkapi dengan suspensi yang keras juga. Jadi udah tuh, udah joknya keras, suspensi keras. Itu menurut gua ya, ini yang gua pakai kayak gini. Mungkin menurut kalian beda. Buat kalian yang pengguna Karisma juga, entah lebih nyaman Karismanya atau gimana. Kalau motor gua yang kayak gini, keras, dan ini rasanya tuh kalau gue lagi misalnya sendiri gitu naik motor kan, apalagi berat gue lumayan enteng gitu kan, terus ada gajlukan sedikit, terus jalan gue tuh agak kenceng gini, tiba-tiba ban belakang tuh kayak ngangkat gitu, jadi jedar gitu kan. Pas gue lihat ada yang pecah apa enggak nih, taunya cuman benturan dari ban sama jalanan, jadi tuh kayak dak gitu.
rasanya tuh nggak enak banget. Itu menurut gue disebabkan oleh suspensinya yang terlalu stiff atau keras. Jadi dia nggak bisa apa ya, nahan beban dengan baik gitu. Jadi gue kayak kelempar dari motor, jedek gitu kan. Itu bikin gue nggak nyaman banget saat agak kenceng di jalanan yang nggak rata. Jadi kayak kelempar-lempar gitu kan, nggak ada traksinya nih ban. Dan itu bahaya banget sih kalau buat ngebut terus tiba-tiba lagi agak nikung, jedek, langsung nyosor kayak Rossi kan gak lucu ya, apalagi motor bebek kayak kenceng enggak, tiba-tiba kepleset gitu. Tapi overall motor ini tuh mesinnya sih bandel ya, apalagi ini Honda udah 15 tahunan ya, walaupun mesinnya sering banget rusak, ini udah keberapa kali yang turun mesin ya. Jadi yang pertama dulu selama pakai Karisma itu mulai gejala tuh waktu stang sehernya udah mulai bunyi, tuh dibiarin aja tuh ya sampai bener-bener kasar banget, cetak. Jadi udah nggak wajar lah, suaranya udah nggak wajar. Tapi hebatnya motor ini nggak ngebul walaupun sehernya udah oblak, jadi tetap aja gaspol aja. Tapi bunyinya udah kayak kompresor diesel gitu, udah mau pecah. Tapi hebatnya tuh tetap bisa stabil dan juga normal aja. Cuman suaranya yang sedikit mengganggu. Bukan sedikit sih, itu udah mengganggu banget karena suaranya udah nggak wajar. Tapi overall motor ini nggak pernah mogok. Ini hebat banget sih. Jadi gue selama pakai motor ya, kayak Smash, Shogun, itu pernah mogok. Tapi motor ini, Karisma ini nggak pernah mogok sama sekali. Nggak dipanasin, jalan langsung bisa. Jadi perawatannya minim banget, tapi mesinnya oke banget nih. Nah, terus gue pernah ya, ini transmisinya kan waktu itu gue ganti kampas kopling. Terus kata bengkelnya, Mas kalau mau ini gigi tiganya di setel aja. Kan kalau Karisma tuh rasionya agak sedikit panjang ya, jadi tarikan bawahnya agak lemot. Terus kata bengkelnya disaranin di setel terus ganti kopling biar tarikannya lebih ada di tarikan bawah, terus tarikan gigi 3-4-nya tuh lebih panjang. Terus akhirnya gue ayain kan, habis itu ganti kopling. Setelah beberapa bulan, nggak nyampe setahun bahkan, giginya nggak bisa ganti. Jadi setelah masuk gigi 1 udah satu terus, nggak bisa gigi 2, 3, 4, itu nggak bisa. Itu nyebelin banget ya. Jadi misalnya dari Jakarta Pusat ke rumah cuman pakai gigi 1, lu bayangin tuh. Kalau Matic mending ya, bisa sampai 80 cuman pakai CVT. Ini motor gigi 1 paling 20-40 tuh udah ngeden banget. Itu nyebelin banget ya. Itu agak sharing sedikit ya. Tapi overall sekarang masih oke, asal kalian rajin ganti oli dan servis minimal karburatornya ya. Oke, ini keluhan berikutnya ada di bagian pengereman nih. Ya, walaupun pengereman depan udah pakai cakram, ini lebih baik daripada Karisma 2003 yang masih pakai tromol. Ini oke. Karisma itu punya rem depan cakram, tapi masih 2 piston. Ya pada zamannya belum ada lah yang pakai 1 piston. Dan kalipernya belum pakai yang Nissin. Jadi ini rasanya tuh keras. Jadi kalau kalian mau ngerem gitu kan, rasa di sini tuh nggak enak banget, keras banget. Dan bikin tangan atau jari tuh langsung kayak kram. Dan ini juga gua custom ya, walaupun jelek juga bentuknya. Tapi ini udah gue ganti. Kalau punya orinya tuh nggak enak banget buat ngerem ya. Jadi pada saat kita lagi ngebut, terus tiba-tiba ngerem, itu rasanya keras, tapi motornya nggak berhenti-berhenti gitu. Jadi walaupun udah pakai cakram, kurang yakin gitu kan buat ngerem. Tapi sekarang setelah diganti, itu kemarin gue nyoba ngerem ya. Ini kan belum ada ABS, belum ada traction control semacamnya. Tapi waktu itu pas gue kenceng, dari sekitar 60-40 km/jam, ini dipakai ngerem ya. Itu kayak berasa ABS, padahal nggak ada ABS-nya. Jadi lagi ngebut gitu, ngeng, tiba-tiba ada yang nyosor dari samping motor, kaget. Tiba-tiba gua langsung pencet rem, set, langsung motornya tuh neken ke depan, net, dan berhenti dengan sempurna. Habis itu gua kaget banget kan, lah kok bisa gitu. Padahal ini motor bannya udah botak, peleknya juga udah agak sepeleng, dan remnya masih standar. Tapi rasanya tuh motor ini bodinya berat ya. Kalau kalian tahu, ini motor hampir 120-130 kilogram. Ini bobotnya lumayan berat lah pokoknya. Dengan bobot yang berat ini, kita bisa ngerasain pengereman yang lebih safety. Jadi waktu ngerem itu, dari ngebut, pas kita pakai rem depan, downforce-nya tuh kerasa. Jadi traksi ban sama aspal tuh lebih nempel. Nah, tapi itu untuk pengereman depan. Beda lagi sama yang rem belakangnya. Jadi ini rem belakang tuh masih pakai tromol. Standar bebek pada zamannya ya, masih pakai tromol. Bahkan sampai sekarang masih banyak banget yang pakai tromol. Cuman yang di Karisma ini, itu rasanya tuh kayak nggak ada tromolnya. Jadi besi sama besi aja gitu. Setiap gua ngerem ya, motornya nggak mau berhenti kalau pakai rem belakang. Jadi harus pakai rem depan terus. Ini mungkin banyak yang ngeluhin juga ya tentang tromol belakangnya Karisma. Setelah diganti dari orinya, misalnya waktu kalian beli dari pabrik, masih ori tuh. Terus udah habis kan, diganti lagi yang baru. Nah, pergantian yang kedua itu udah nggak bener nih. Sampai sekarang, tromolnya tuh yang belakang kayak nggak ngerem sama sekali. Ini gue dorong aja sambil direm kaki itu motor masih bisa jalan. Jadi nggak wajar banget buat tromol Karisma pada zamannya ya. Apalagi setelah Karisma keluar Supra dan Supra sekarang udah pakai rem cakram.
Jadi itu mungkin solusi perbaikan dari Honda ya. Cuman gue kurang yakin banget kalau ngerem pakai motor ini pakai rem belakang. Itu sih yang gue keluhin. Oke, langsung ke masalah berikutnya. Oke, jadi setelah gue bahas banyak banget kekurangannya, minusnya, bukan berarti ini motor jelek. Jadi ini motor tuh punya beberapa kelebihan yang gue rasakan ya. Yang pertama itu adalah dari kualitas mesin dan build quality-nya yang lumayan oke banget. Jadi selama gue pakai ini motor jarang banget diservis, jarang banget dirawat. Sampai-sampai tuh, kalian bisa lihat sendiri. Jujur aja jelek ya. Ini udah boleng-boleng, catnya udah begini. Stikernya juga rontok-rontok. Terus bodinya geter-geter. Ngerosting lagi. Udah masuk kelebihan ini. Nah, kelebihannya, build quality mesinnya ini oke banget. Walaupun gua nggak servis, tapi dia masih bener-bener Talkchair, nggak pernah mogok. Dan juga mesinnya ini nggak rewel. Jadi bandel banget lah pokoknya, intinya oke banget buat mesinnya. Terus kelebihan yang berikutnya itu dari konsumsi bahan bakarnya yang tergolong masih sangat irit. Ya, iritnya paling 48 bahkan sampai 60 km per liter bisa. Walaupun ini motor udah di bore up, tapi konsumsi bensinnya nih masih sangat irit dan oke banget lah. Pas untuk ukuran bebek 125 cc, nggak boros. Walaupun belum injeksi masih sangat worth it banget. Nah, lalu walaupun motor ini udah jadul ya, ini bagasinya masih sangat oke. Walaupun belum helm in, setara lah sama Supra 125, sama Revo. Dan beberapa fitur lainnya emang belum ada di motor ini, cuman bagasinya udah memadai. Buat nyimpen jas hujan sama toolkit masih oke banget. Setelah gue cari-cari lagi, kelebihannya sih emang nggak banyak ya. Karena motor sekarang kalau dilihat udah banyak banget yang udah beragam fitur, yang udah pakai injeksi, terus MID lah, atau semacamnya. Di motor ini sama sekali bener-bener pure motor bebek. Udah nggak ada apa ya, nggak ada MID, nggak ada embel-embel Eco Power apa atau semacamnya. Tapi ini motor intinya kalau lu mau pakai motor nyaman, irit, ya udah pakai aja. Nggak usah perlu fitur yang berjibun. Intinya kalian bisa nyampe tujuan dengan selamat dan aman. Ini motor ya, menurut gua kalau mungkin kalian nanya, ini motor rekomendasi nggak sih buat tahun 2020? Untuk kalian yang mikirin pajak, misalnya kalian nggak suka motor yang pajaknya terlalu mahal atau perawatannya repot, ini bisa salah satu rekomendasi dari gua. Karena motor ini pajaknya tuh sekitar 200 atau bahkan 173 ribuan aja. Bahkan nggak nyampe 270 bahkan. Jadi ini tuh pajaknya irit banget dan perawatannya juga nggak mahal-mahal amat. Emang nggak mahal. Bahkan ganti oli sama servis karbu aja udah bisa jalan gitu. Jadi buat kalian ya yang pengen nyari motor, apalagi di masa pandemi gini kan, kalau motor-motor kayak 150 cc atau Moge Matic kan perawatannya juga harus intensif dan juga mahal banget ya. Kalian bisa langsung cari ini motor, emang udah nggak ada stok barunya. Harus pinter-pinter juga kalau nyari motor second ya. Ini motor tuh sekitar 3-5 juta harga secondnya. Dan untuk kualitas ini beda-beda sih. Itu kalian harus pinter-pinter nyari motor second yang berkualitas. Mana mesinnya yang pernah bekas banjir, mana yang bekas tabrakan. Itu harus pinter-pinter juga. Jadi kalau kalian pengen nyari second-second kayak gini, itu bisa langsung cek aja di Akang Motor. Karena di sana tersedia banyak banget motor second yang berkualitas dan juga dari cicilan gampang, buat balik nama bisa, langsung servis di sana juga bisa. Jadi langsung aja DM ke gua kalau kalian pengen nyari motor bekas, dan juga klik alamat di bawah buat cari tahu tempat Akang Motor ada di mana. Nah, jadi intinya ini motor buat gua sih masih sangat oke, makanya nggak gua jual sampai sekarang karena paling utama tuh adalah irit biaya. Jadi biaya itu bisa kita alokasikan ke yang lebih prioritas gitu. Jadi segitu aja mungkin dari pendapat gua tentang Honda Karisma X125D. Kalau kalian punya komentar atau saran-saran gitu, atau pendapat kalian pakai motor ini kayak gimana, bisa langsung kita ngobrol di kolom komentar. Nah, ya mungkin segitu aja dulu dari gua. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe di bawah ini. Like jika kalian suka dengan video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Peace out nih.